Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam pagi hari ini, siang hari ini kita dapat berkumpul di Payungi. Ini Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih atas kunjungannya. Sebenarnya kalau Payungi ini sudah sangat sering lah dikunjungi mahasiswa ya. Tapi yang Kopma baru 2 kali ini lah, Unila sama UIN gitu. Jadi ini udah saya berapa kali ngisi di Kopma Unila. Semangat UMKM ini kan sebenarnya semangat kegotong royongan. Jadi apalagi kita ngomong koperasi ya. Kalau udah ngomong kooperasi itu kan cooperation, kerjasama, komunal, bersama, ya kan, kooperatif kan gitu kan. Kemudian kita bicara koperasi itu hari ini terlalu sangat organisatoris. Padahal kesejahteraan koperasi itu adalah kita saling menopang satu sama lain. Itu dulu, di luar soal aturan main, Kementerian Koperasi, Badan Hukum dan sebagainya. Esensi koperasi, cooperation, kerjasama itu dimulai dari cara kita mengelola komunitas. Kita saling percaya sama orang lain, saling percaya sama tetangga kita, saling percaya untuk mendorong bahwa lingkungan kita itu bisa dibentuk. Nah, ini butuh manusia-manusia yang harus mau meluangkan pikiran, tenaganya, waktunya untuk orang banyak. Seorang ketua Kopma kan harus punya pengorbanan, mungkin rela nggak kuliah, ya kan? Mungkin IPK-nya harus turun karena ngurusin teman-teman gitu. Dan ini sejalan ya bahwa kuliah kita itu tidak hanya cari skor angka. Betapa banyak orang sukses itu karena nggak kuliah. Gara-gara kalian kuliah, kalian jadi pegawai, kalian jadi karyawan. Mentalnya adalah mental karyawan karena kalian kuliah. Jadi kuliah itu sebenarnya sarana Anda untuk mengembangkan diri, mengembangkan skill, pola pikir. Tapi hari ini kan jadi orientasinya skor, angka, IPK harus 4,0. Wah, kemelut itu kan, bukan kumlot lagi loh, kemelut ya. Jadi seolah-olah kesuksesan itu adalah angka tadi, skor, nilai A, B gitu, nilai C itu dianggap bodoh. Enggak. Saya tuh dosen juga. Saya ngajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi yang saya pimpin dulu agregasinya A, Ekonomi Syariah. Sekarang saya WD3. Sekarang saya wakil dekan 3 di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nanti saya Selasa ke kampusmu. Saya ngisi di dosen-dosen bidang pengabdian masyarakat. Jadi saya besok ke kampus kalian untuk ya mungkin ada dosen-dosen muda yang harus dikasih pengetahuan kan tentang apa pengabdian masyarakat. Nah, cerita Payung itu sebenarnya cerita sederhana, cerita yang ya tidak sangat menginspirasi bila dibandingkan dengan gerakan-gerakan lain. Kampung kecil ini dulu tidak ada orang datang hari Minggu. Nah, kami mulai 5 tahun yang lalu. Saya itu warga baru di tempat ini. Saya ajak anak-anak muda untuk mural kampung ini. Tembok-tembok itu kita mural. Jadi dulu tembok ini membatasi, karena kita mural sehingga muncul interaksi. Tembok itu membatasi, tapi ketika kita warnai, kita kasih gambar, dia memunculkan interaksi. Saya dianggap orang gila. Selama 6 bulan sebagai warga baru, saya mengajak orang-orang anak-anak muda sini untuk muralin kampung ini. Belum ada terpikir bikin pasar. Dari mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan itu, kemudian 28 Oktober, di awal-awal Oktober saya kumpulin emak-emak ini. Saya bilang sama Pak Haji Soban yang memang dari awal resah, sering cerita bahwa kampung ini begini, anak mudanya belum sama-sama, belum gotong royong dan sebagainya. Kemudian
saya temuin anak-anak muda itu ke rumah main dan kita bisa mural itu lah dengan uang saya, uang Pak Haji, iuran bantingan. Nah setelah itu mak-mak ini kita kumpulkan untuk nonton film Pasar Papringan, Temanggung, Jawa Tengah. Pasar yang dulunya itu omsetnya 100 juta, meskipun sekarang udah turun tinggal 25 jutaan. Nah, saya kumpulkan mak-mak, yuk kita bikin pasar kayak gini. Mak-mak nanya, modalnya dari mana? Promosinya bagaimana? Kalau nggak laku siapa yang nanggung? Wah, repot dulu. Jadi kita mau ngajak kebaikan tapi yang namanya orang itu selalu tidak percaya. Misal ketua ini, yuk kita main ke payung, mau paling jauh-jauh yang kurang kerjaan. Orang yang tidak punya ide biasanya mengkritik ide orang lain. Jadi ketika orang tidak setuju terhadap ide orang lain itu karena dia nggak punya ide, makanya kerjaan dia adalah mengcounter, menolak ide orang lain. Nah ini kan tantangan kita. Tantangan di masyarakat seperti ini pikirannya beda-beda. Nah kemudian saya lihat ada uang 15 juta di musola. Saya bilang Pak Haji, itu duit siapa yang pegang? Ya saya. Gimana kalau kita pinjemin ke mak-mak untuk modal dagang? Kalau nggak balik mas, kalau nggak balik saya sama Pak Haji balikin, tapi nyicil. Ya saya kan bukan orang kaya. Benar, ternyata mau. Bismillah yuk, Bismillah kita pinjemin ke mak-mak, kita urus Instagramnya, kita urus websitenya, kita urus YouTube-nya, kita urus Facebook, kita bikin desain, Hamid 7. Saya cari inspirasi, tadinya kan Yoso Mulyo Pelangi selama 6 bulan namanya. Itu terinspirasi Kampung Jodipan Malang gitu kan. Kemudian karena kita bikin pasar Yoso Mulyo Pelangi, kok kepanjangan. Saya cari wangsit lah ya. Kalau ya saya akhirnya cari ide yang namanya e-catching lah, payungi. Itu saya jelasin ke Kiki Candy kan. Saya udah diundang Kiki Candy dua kali ya. Gelaran pertama kita dapat 16 juta gelaran pertama. Wah senang mama ini, bahagia. Oh laku juga, tapi buatnya dikit, nggak sebanyak sekarang ini, dikit dulu. Kemudian kita bikin tema batik dan akustik. Setelah itu minggu kedua pagi jam 6 sampai jam 11 diundi, jadi meja ini diundi biar mereka nggak hanya ngendon di situ aja. Setiap Sabtu pagi kita gotong royong semua wajib, kecuali yang punya tanah itu nggak diundi ya. Kemudian kita Sabtu sore gotong royong sambil diundi tadi, terus nanti minggu setelah gelaran gotong royong. Tapi supaya kita akrab dan ada aturan main, kita bikin namanya pesantren wirausaha. Gedungnya yang di lantai 2 itu. Tapi dulu belum ada gedung itu. Musola juga masih kecil, 8x8. Sekarang lantai 2 juga belum selesai. 1,5 miliar belum selesai. Terus kemudian ada infak ke musola, ada kas pedagang untuk beli cat macam-macam, perbaiki pasar, ada kas sosial sekarang ini. Nah, setiap habis gelaran 2000-an dipegang Bu Nani, yang kas payungi dipegang Bu Tri. Kemudian ada iuran sapi ulang tahun kelima kemarin 28 Oktober 2023. Kita itu setahun sampai terkumpul 12 juta beli sapi. Ulang tahun ini kita merayakan dengan keroncong modern, nyiapin sate 1.500 tusuk. Kalau kenal kalian kita undang kalian ya. Kemudian ada rendang 50 kilo. Ini pesta pun kita motong sapi kayak hajatan gitu. Nah selama ini, sejauh ini 5 tahun ini, sekarang pergelaran 90 sampai 100 juta uang masuk ke kampung ini. Total sudah 12 miliar 400 jutaan uang masuk ke kampung ini. Nah, tapi itu tadi kita ingin mendorong masyarakat itu benar-benar punya kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk melihat bahwa orang lain itu adalah saudara yang bisa diajak bekerja sama mempromosikan kampung ini lebih jauh. 1 tahun payungi, saya kemudian mendirikan namanya Payungi University, itu sekolah desa. Ada sekolah desa di sini. Udah banyak orang belajar dari UM Malang, dari UIN Bandung, UNS, dari UIN lokal-lokal banyak lah, kayak kampus-kampus kalian kan banyak, bukan hanya Kopma ya, mahasiswa dari organisasi UIN itu banyak. Unila yang lokal-lokal, Yayan Curug, UIN Jambi, Palembang, macam-macam.
Nah kemudian kami bikinlah 2 tahun kayak itu namanya WES, Women and Environment Studies. Jadi sekarang ini banyak remaja-remaja perempuan itu jatuh pada toxic relationship. Dan Anda tahu kampus Anda viral kan karena itu juga kan gitu. Terjadi relasi kuasa bahwa dosen tidak menempatkan diri sebagai seorang yang digugu dan ditiru, tapi kemudian ternyata melecehkan peserta didik gitu. Nah kami juga concern itu 2 tahun. Jadi 2020 kami istri saya fokus di WES, Women and Environment Studies. Apa yang dikerjakan di situ? Jadi kami mendorong bagaimana remaja-remaja ini ditemani pikirannya, fisiknya, nonton film, nulis buku, kemudian dagang, kayak tadi tuh teman guys gitu. Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan datang tuh ke sini karena memang mayoritas kampung ini itu adalah perempuan pedagangnya. Jadi perempuan ada dan berdaya. Jadi jangan sampai perempuan itu diperdayai. Jadi perempuan-perempuan hebat, mestinya kita kasih kesempatan mereka untuk tumbuh. Karena tuh kalau toxic relationship dirinya, karena hubungannya sudah terlalu melampaui batas, biasanya laki-laki itu kan juga memanfaatkan perempuan untuk menjadi objek sosial, seksual. Nah, kita peduli itu bahwa pedagang